Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel Drafter Sejati. Dalam kesempatan sebelumnya, saya telah membuat tutorial dasar di AutoCAD bagaimana cara membuat garis. Seperti ini. Pada video berikutnya, sebelumnya, saya membahas tentang bagaimana cara membuat garis di AutoCAD. Nah, dalam tutorial kedua, pada video yang kedua ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat lingkaran atau circle di AutoCAD. Oke, yang pertama yaitu kita pilih menu Home. Di sini ada panel ribbon, draw. Di sini ada pilihan circle atau bisa juga kita menggunakan command lain circle, negatif circle atau C saja. Nah, sini circle kita klik, kemudian bisa juga dengan mengetik C, enter. Nah, di sini cara pertama yaitu kita menentukan center point atau center point circle. Kita tentukan dulu center pointnya, misalkan di sini. Ini cara pertama kita menentukan diameter. Nah, di sini aktifnya yaitu diameter atau D. Nah, kita ketik diameter lingkarannya berapa. Misalkan di sini 50 kita ketik, kemudian enter. Nah, ini diameter lingkaran ini adalah lingkaran ini berdiameter 50 mili. Jadi kalau kita ukur dengan diameter, nah ini akan berukuran 100. Nah, ini berarti tadi aktifnya yaitu radius, bukan diameter. Jadi radiusnya 50, diameternya 100. Nah, itu kita cara pertama membuat circle dengan mengetik langsung. Nah, misalkan C, enter. Kita ulang ya, ini center pointnya, klik, kemudian di sini ada. Jadi kalau kita tidak pilih diameter, berarti aktifnya yaitu radius. Ini radiusnya 50. Nah, kalau kita ketik 50, berarti ini radius 50, diameternya. Nah, ini radius 50, diameter 100. Nah, diameternya 100. Nah, ini cara pertama membuat circle. Nah, ini kita tulis, kita copy. Nah, ini cara pertama membuat circle dengan mengetik langsung radiusnya. Nah, sekarang kita buat cara kedua circle. Misalkan ini, nah, kita ketik di sini center point. Nah, kalau kita mau menentukan diameter langsung, kita klik diameter atau ketik D saja. Ketik D, enter. Nah, di sini dia menentukan berapa diameter yang kita perlukan. Misalkan di sini otomatis tadi radiusnya 50, otomatis diameternya 100. Misalkan kita mau diameter pakai yang 80. Enter. Nah, ini diameternya adalah 80. Jadi kalau kita ukur dengan diameter,
Nah, ini ada 80. Radiusnya yaitu 40. Ini radiusnya 40. Jadi cara kedua yaitu dengan menentukan diameter. Ini cara kedua. Cara kedua menentukan diameter. Kita copy. Menentukan diameter lingkaran. Kalau ini tentukan radius. Ini radius lingkaran. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan TTR. Nah, di sini kita ketik misalkan C, enter, circle. Di sini ada 2P, 3P, 2P, TTR. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan 3P. Nah, kita tentukan dulu center point, atau kita ketik dulu 3P, klik, atau diketik 3P, kita klik aja 3P, klik. Nah, di sini post point misalkan di sini kita klik ini ya, kita klik second point misalkan di sini, third point misalkan di sini. Nah, ini dengan menentukan 3 poin. Kita atur snap settingnya. Kan nah, ini dengan cara ketiga yaitu dengan menentukan 3 poin atau 3P. Nah, ini cara ketiga. Kemudian cara keempat yaitu kita ketik C, enter, dengan menggunakan 2P, 2 poin. Kita klik 2P. Kemudian di sini center pointnya kita klik. Ini titik pertama, ini titik kedua. Nah, ini 2P. Jadi ini kalau kita ukur diameternya sesuai dengan titik poinnya. Nah, ini 64 diameternya. Ini 74. Ini cara keempat.
Cara keempat dengan menentukan 2 poin atau 2P. Nah, ini cara keempat. Kemudian cara yang kelima, di sini ada TTR atau tantan radius. Nah, tantan radius ini kita harus membuat dulu garis seperti ini. Ya, ini misalkan kita copy garisnya. Nah, harus ada 2 bidang garis yang saling seperti ini misalkan. Nah, ini kita buat dulu. Kemudian kita buat ketik circle C, enter. Nah, kita pilih klik TTR. Kemudian objek pertama misalkan ini, objek kedua misalkan ini. Nah, kemudian di sini kita tentukan radiusnya of circle. Di sini hampirnya 36, misalkan kita isi 40, enter. Nah, ini kalau 40 dia ke bawah, ya kan? Ini karena terlalu besar radiusnya. Sekarang kita coba lagi, enter, TTR, klik pertama ini, klik kedua ini, kemudian radius of circle kita pilih misalkan 3, enter. Nah, ini dia akan menyinggung 2 objek garis. Ini diameternya 6, radiusnya 3. Radius kita ukur yaitu 3. Nah, itu radius 3. Nah, kalau kita pakai misalkan radiusnya 6 circle, atau kita ketik sini home circle, kita pilih TTR, radius ini objeknya, klik radiusnya misalkan 6, enter. Nah, dia akan lebih besar. Ini radius 6 berarti diameternya 12. Nah, ini cara ke-5. Cara kelima membuat circle. Nah, dengan menentukan, dengan memilih TTR atau tantan radius, tangan radius. Nah, itu. Jadi dalam membuat circle di dalam AutoCAD itu ada beberapa cara, diantaranya yaitu 1, menentukan radius. Jadi radiusnya berapa. Kemudian kedua, menentukan diameter. Nah, diameternya berapa. Kita ketik D dulu, ya kan. Nah, setelah itu baru kita tentukan berapa radiusnya. Kemudian yang ketiga, tentukan 3 poin. 3 poin misalkan dari sini, circle. Contoh lagi 3P. Nah, titik pertama, titik kedua, ini titik ketiga. Nah, ini 3 poin. Jadi fungsinya di situ. Kemudian kalau yang 2 poin, C, enter, 2P. Nah, ini 2 poin. Nah, ini kan menentukan 2 poin. 3 poin, 2 poin. Nah, ini fungsinya adalah diterapkan bisa seperti ini. Nah, itu bagaimana kita membuat circle di AutoCAD dengan 5 cara membuat circle. Ini adalah dasar sekali kita untuk membuat circle, di mana
objek garis ataupun circle ini sangat dominan sekali dalam dunia gambar teknik. Sini circle ada cara pertama menentukan radius, cara kedua menentukan diameter, cara ketiga menentukan 3 poin, cara keempat menentukan 2 poin, cara kelima dengan memilih TTR, tantan radius. Jadi tangan-tangan radius harus ada garis singgungnya. Oke, semoga bermanfaat. Itulah bagaimana cara kita membuat objek lingkaran atau circle di AutoCAD. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah untuk bekal pengetahuan kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu membahas tentang polyline. Terima kasih, semoga bermanfaat.